Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unida, welcome back to Unida Channel dalam program Bisa Bincang Santai seputar isu-isu terkini dan ilmu pengetahuan. Kalau mau lanjut ke perbincangan kita selanjutnya, boleh dong like, comment, share, dan subscribe dulu agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Baik, di sini saya sebagai host akan memandu kita kali ini mengenai program kampus mengajar. Jadi apa sih program kampus mengajar itu? Terus pengalaman-pengalaman baik apa yang didapatkan narasumber kami yang telah mengikuti kampus mengajar angkatan 7 kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih kampus mengajar itu adalah salah satu program flagship dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Jadi durasi atau dilaksanakannya program kampus mengajar ini paling lama itu dilakukan selama 1 semester. Nah, mahasiswa terpilih yang lolos mengikuti kampus mengajar ini itu biasanya ditempatkan di lokasi atau domisili sekolah penugasan yang sudah mereka cantumkan pada saat pendaftaran sebelumnya. Nah, untuk sekolah penugasannya itu ada 3 sekolah penugasan di SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, langsung saja saya akan mengajak kalian bertemu dengan narasumber yang akan menjadi sumber dari program kampus mengajar kali ini. Yang pertama itu ada Ibu Dian Utami Ikhwaningrum, Sarjana Pendidikan dan Magister Hukum. Yang kedua ada Nuris juga Renaldi, perwakilan mahasiswa kampus mengajar yang telah selesai melaksanakan kampus mengajar angkatan 7 kemarin. Tidak hanya mereka bertiga saja, tapi juga nanti ada saya juga karena saya kebetulan merupakan salah satu mahasiswa kampus mengajar angkatan 7 kemarin. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Budian, Renaldi, dan juga Nuri yang telah meluangkan waktunya untuk datang dan berbagi cerita pengalaman terbaik pada saat kampus mengajar kemarin. Selamat pagi Budian, Renaldi, dan juga Nuris. Selamat pagi Mbak Afi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cuacanya agak mendung dan dingin ya, tapi semoga perbincangan kali ini tuh bisa menghangatkan kita semua. Karena apa? Karena yang akan kita bahas kali ini tuh mengenai pengalaman baik, pengalaman berharga, inspiratif yang kita dapatkan pada saat kampus mengajar kemarin tentunya. Nah, untuk Renaldi dan juga Nuris terlebih dahulu ya, bisa diceritakan apa yang membuat kalian tuh tertarik mengikuti kampus mengajar angkatan 7 dan motivasi kalian tuh apa sih mengikuti program ini? Pasti ada dong ya motivasi dan pengalaman ataupun yang membuat kalian tertarik mengikuti program kampus mengajar ini. Boleh dari Renaldi dulu? Oke. Kalau saya dulu waktu ikut kampus mengajar ini, saya masih semester 4, sehingga rasa penasaran saya tinggi tentang bagaimana cara mengajar di kelas, kenalan sama siswa-siswi di SD, terus bagaimana cara mengajar dari guru, terus beradaptasi di lingkungan kerja, itu saya penasaran. Jadi itu juga salah satu motivasi saya untuk ikut program kampus mengajar angkatan 7 ini. Dan alhamdulillahnya saya lolos dan ditempatkan di SD. Nah, sekolah dasar di kota asal saya di Kota Batu. Di Kota Batu. Iya. Kalau boleh tahu SD-nya SD mana? Di SDN Tulungrejo 05, Kota Batu. Jadi kebetulan deket ya sama rumah.
Dan kenapa kok bisa dekat? Itu sewaktu kita daftar, kita memang disuruh pilih titik koordinasi di mana kita tinggal, atap rumah kita itu kita pin. Maka dari itu otomatis program memilihkan sekolah penugasan yang dekat dengan rumah kita. Nah, Begitu. itu yang membuat tertarik dari Renaldi yang Iya. mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, untuk motivasinya sendiri pasti ada dong. Gak tiba-tiba, saya mau ikut aja deh daripada gabut ya di rumah, gabut di rumah terus ke kampus, pulang lagi ke rumah, kan nggak mungkin ya Iya, gitu. iya. Kalau boleh tahu apa sih motivasinya mengikuti program kampus mengajar ini? Saya ingin apa ya? Ya, yang pertama ya biar kita nggak munafik nih ya. Oke. Maaf ya. Di program kampus mengajar ada gajiannya. Oh, Itu yang oke, pertama. oke. Kalau boleh jujur seperti itu. Boleh, jujur saja boleh. Ya, dan saya ingin bisa mendapatkan pengalaman menghadapi anak-anak. Karena kan saya masih semester baru nih, semester awal. Jadi belum pernah saya terjun langsung ke lapangan untuk mengajar. Nah, itu yang saya ingin dapatkan. Oke, itu motivasi pertama. Iya. Adakah motivasi kedua, ketiga, dan seterusnya? Saya rasa sudah nggak ada. Karena saya juga sambil kerja dan harus pandai-pandainya bagi waktu, dan mulai sekarang harus belajar bagi waktu. Dan bisa ya membagi waktu? Bisa, alhamdulillahnya bisa. Alhamdulillah. Dan pihak sekolah pun tidak keberatan dikarenakan saya bekerja sambil bekerja seperti itu. Jadi sama pihak sekolah pun tidak dipersulit ya, Iya. dipermudahkan sekali. Betul. Oke. Untuk Nuri sendiri nih, apa yang membuat tertarik dan apa sih motivasinya mengikuti kampus mengajar ini? Apalagi kan Nuris ini setahu saya itu sudah semester 6 ya pada waktu mengikuti program kampus mengajar gitu. Jadi kayaknya udah semester hampir tua nih. Kenapa sih kok ikut-ikut? Iya, Bu. Kok ikut-ikut gitu loh. Kan kalau Renaldi setahu saya kan semester 4 itu kan Ya. masih Belum ambisinya santai. untuk mengikuti program-program itu kan masih tinggi gitu ya. Iya. Biasanya kalau semester tua itu kayak aduh males deh gitu. Nah, apa sih kalau dari Nuris yang membuat tertarik dan motivasinya mengikuti program kampus mengajar ini? Kalau dari awal itu yang membuat saya tertarik ikut kampus mengajar itu kan ya hampir sama sama Mas Rey. Hampir sama. Ada gajinya gitu. Oke, memang gaji ini menggiurkan ya, saya menggiurkan. Terus ada lagi itu yang membuat saya tertarik itu kan di prodi saya itu kan awalnya itu yang dikonversi itu PLP sama KKN. Oke. Nah, itu saya kalau ikut PLP sama KKN di semester 7, saya mikirnya itu semester 7 saya bisa fokus ngerjain skripsi gitu. Ternyata KKN-nya nggak konversi gitu. Jadinya semester 8 aku harus ikut gitu. Terus ternyata di prodi saya itu masih ada mata kuliah wajib di semester 8. Jadi emang kan awalnya yang saya inginnya 3,5 udah lulus, itu nggak bisa soalnya di semester 8 ada mata kuliah wajib gitu. Terus untuk motivasi saya itu yang membuat kan kata Mbak Vi udah tua masih ikut aja gitu. Iya. Soalnya kan teman saya yang ikut KM 5 itu dulu itu kalau berbicara dengan orang yang asing kayak promosi-promosi itu dia itu agak grogi gitu. Terus pas ada itu suatu sebelum acara, mengikuti kampus mengajar 5 iya, ya. kampus mengajar 5. Itu setelah mengikuti kampus mengajar 5, teman saya itu kan bagi brosur gitu kan. Terus ke sekolah-sekolah itu dia itu berbicaranya itu dengan kayak lancar banget gitu. Jadi aku semenjak dia habis ikut KM kok dia berbicara di depan orang yang asing itu lancar gitu. Jadi aku kepo banget gimana sih perjalanannya KM itu. Jadi sampai semester saya itu kan daftar dari semester 3, semester 4 gak lolos, akhirnya semester 5 daftar lolos di kampus mengajar 7. Jadi ternyata emang perjalanannya KM itu sangat seru banget. Makanya kayak berbicara dengan orang yang nggak begitu dikenal itu kan emang banyak banget ya. Jadinya kita itu bisa belajar dari situ. Kalau di kampus mengajar itu sangat harus bisa berbaur dengan orang baru.
Itu sih motivasi saya. Ada lagi motivasi atau hal yang menarik gitu? Mungkin kalau motivasi ya dari teman saya itu, yang benar-benar saya benar-benar langsung pengen banget ikut KM gitu. Jadi untuk Mbak Risa nih ya, Mbak Risa kamu jadi Motivasi. dijadikan motivasi buat nulis ya. Oke, kalau saya boleh ceritakan, kebetulan saya di sini juga alumni dari kampus mengajar angkatan 7 juga. Nah, hal yang membuat saya tertarik dan motivasi saya mengikuti kampus mengajar 7 ini itu sebenarnya saya dulu itu cuma iseng. Jujur. Berarti iseng-iseng berhadiah ini ceritanya. Iya, Bu. Saya itu cuma iseng. Jadi dulu semester 4, pada waktu semester 4 sama kayak Rinaldi itu saya pernah daftar. Cuma kayak fun fact-nya, saya itu berkas-berkas saya itu ketelisut gitu. Ketelisut. Pada waktu saya ke Wali 5. Jadi kayak mungkin pada saya itu masih belum diizinkan ya. Jadi saya ya udahlah gitu. Terus semester KM 6 itu saya nggak daftar karena saya mikir kayak ngapain sih, aduh males gitu, mau ikut-ikut tuh males. Terus akhirnya semester 7 alah coba deh. Jadi berawal dari coba deh, terus saya ngajak salah satu teman saya, tapi disayangkan sekali salah satu teman saya tuh nggak lolos gitu. Jadi yang di kelas itu yang daftar 2, yang lolos itu cuma saya gitu. Sekarang Afi semester berapa, Fi? Kalau saya semester 7, Bu. Oh. Semester tua. Semester tua. Kayak nulis ya? Iya, saya sama seperti Nuris, semester 7. Mau bau-bau skripsian ya. Skripsian. Ya. Jadi yang membuat saya tertarik ya sebetulnya apa ya, selain ya nggak munafik ya Bu, itu gaji mungkin ya. Saya dulu kan berekspektasi tuh kayak aduh gajinya menggiurkan deh. Lumayan Kayaknya, lah ya. lumayan lah buat jajan-jajan anak kuliahan gitu. Terus masuklah daftar, akhirnya keterima gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sekolah mana? Saya di SD Permata Hati Tumpang dan kebetulan dekat dengan rumah saya. Jadi Enak dong. misalkan bawa motor tuh cuma 3 menit Bu dari rumah saya, saking deketnya. Jadi saya nggak expect gitu kok, hah sedekat ini gitu. Saya pikir itu dulu bisa ngekos kan kayak enak gitu Oh, kan. jauh-jauh kayak Iya, gitu. tapi ternyata dapatnya di seberang ya nggak apa-apa lah ya. Tetangga. Dan alhamdulillah itu pihak sekolah di sekolah penugasan saya itu benar-benar kooperatif kayak wah benar-benar apa ya, gak pernah menyusahkan menyulitkan saya maupun kelompok saya gitu. Jadi enak banget di sana dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah SDIT Permata Hati. Terima kasih banget karena sudah mempermudah jalan saya dan teman-teman saya. Terus motivasi saya itu saya nggak munafik, tidak ada sama sekali. Bener-bener pure saya cuma iseng ikut. Jadi iseng-iseng berhadiah langsung lolos gitu. Jadi saya nggak kepikiran nanti ini gimana itu nggak kepikiran. Jadi kayak ya udahlah dicoba aja, mumpung masih muda, Iya. mumpung ada kesempatan gitu. Jadi saya nggak mau melewatkan kesempatan saya masih mumpung masih berkuliah dan masih muda, nggak apa-apa lah coba. Mana tahu dapat jodoh kan ya. Sama sekali 2-3 pulang terlampau Iya, kayak gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu ya ke depannya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu we never know. Oh. Oke. Nah, sekarang lanjut ke Budian nih. Ya. Budian ini salah satu dosen hits di Unida. Aduh, kayak siapa sih yang nggak kenal Budian gitu. Nah, Budian ini tuh salah satu dosen yang aktif juga di Unida selain hits tapi juga aktif. Jadi dari beliau ini itu aktif sekali mengikuti program-program Bu ya. Jadi selain menjadi DPL, dosen pembimbing lapangan kampus mengajar dari angkatan 1 sampai angkatan 3. Wah. Budian ini juga menjadi koordinator perguruan tinggi atau biasanya disebut koordinator PT dari angkatan 4 sampai angkatan 7. Masya Allah sekali. Jadi Budian ini gak pernah diem orangnya, ya aktif terus. Nah Bu, saya mau tanya nih ke Budian, apa sih Bu yang mendorong Budian itu terlibat dalam program kampus mengajar sebagai DPL, dosen pembimbing lapangan, maupun sekarang ini menjadi koordinator PT. Itu jadi
apa yang mendorong Bu Dian ikut terlibat atau terjun ke dalam program Kampus Mengajar ini dari awal hingga akhir tuh konsisten sekali. Boleh dong Bu dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Afi. Jadi sebelum saya menjawab sebelum saya menjawab apa motivasinya ya, mulai dari awal Kampus Mengajar itu tahun 2021. Itu zaman-zaman COVID ya. itu ya, awal itu sampai sekarang. Tadi kan Mbak Afi bilang apa tuh ekspektasi saya itu pengennya ngekos kayak gitu kan, ngekos agak jauh lah ya. Iya Bu. Itu memang di angkatan yang pertama itu sampai angkatan kedua kalau nggak salah, angkatan 1, 2, 3 itu memang jauh sesuai dengan KTP. Kalau sekarang itu sesuai dengan domisili. Domisili, ya. Nah kalau dulu sesuai KTP, jadi seperti yang dulu KTP-nya itu di angkatan pertama di Sumba, ya mereka balik ke Sumba gitu. Itu yang angkatan pertama. Angkatan kedua itu ada mahasiswa kita, mahasiswa Unida itu sampai ke Jawa Barat. Jadi memang ditempatkan di jauh-jauh di tempat 3T. Jadi feel-nya itu kerasa Bu ya, kayak ke pedalaman banget, mengabdi ke pedalaman banget gitu Perjuangan loh. banget. Iya, perjuangan banget. Jadi waktu di kampus Mengajar 1 nih, itu kebetulan dapat di SD Negeri SD Impres Karara, 1 Karara. Nah, kebetulan kan waktu itu 2021 itu kan waktu lagi hit apa ya kok hits lagi naik-naiknya COVID kan. Puncaknya COVID. Iya, akhirnya kan kita nggak bisa ke sana. Kita video call akhirnya. Video call terus dengan apa tuh namanya dinas terkait. Begitu juga dengan sekolah, itu benar-benar tempatnya memang miris sekali sih. Jadi tempatnya itu sekolahnya besar, cuma fasilitasnya itu sangat-sangat kurang sekali. Jadi apa ya, kan biasanya kita itu melihat kayak sekolahan 3T itu hanya dari TV ya. Di situ bisa lihat langsung di mana anak-anak itu sekolah itu belum pakai sepatu, masih pakai sandal kayak gitu ya, ada pakai sepatu cuma jarang. Terus kadang gurunya yang masuk, siswanya itu nggak ada. Kadang ada yang siswanya masuk, gurunya nggak ada kayak gitu. itu beneran gitu. Terus waktu saya lihat sekolahnya itu juga sekolahnya itu sudah kayak hampir apa ya, ambruk ya, kayak hampir ambruk. Kalau di sini itu kan kalau nulis sekarang itu pakai whiteboard, kalau di sana tuh masih pakai blackboard. Terus juga sama ini apa itu namanya, kalau sekolahan itu kan seharusnya punya fasilitas seperti laptop ya kan. Itu paling enggak ada lah ya, dua lah minimal banget. Itu cuma hanya 1 yang dipunya oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah dan itu gantian sama operator sekolah. Jadi benar-benar ya mereka itu untuk lihat laptop itu ya adalah barang-barang yang sangat-sangat berharga sekali gitu. Jadi memang kalau dibilang itu harus ada digitalisasi kayak gitu, ya nggak bisa ya, apanya mau digitalisasi, karena memang aksesnya juga surplusnya sangat-sangat kurang sekali gitu. Nah, yang membuat saya bermotivasi untuk konsisten ya ngikutin dari awal tuh ya dari diri saya sendiri. Itu saya ingin berkontribusi terhadap dunia pendidikan, karena kalau di Islam nih ya, salah satu yang ketika kita meninggal yang masih tidak terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Nah, saya inginnya apa yang saya dapat dulu waktu kuliah sampai saya kerja, dulu saya juga jadi guru juga dari SD, SMP, SMA, itu saya ingin membagikan ke yang lain sedikit, paling nggak itu sedikit aja kayak gitu. Kan kita tuh nggak mungkin apa ya mau merubah langsung besar, jadi kita tuh merubah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Motivasi selanjutnya itu adalah kan mahasiswa itu kan kebanyakan dari luar nih, banyak yang ngekos ya kan, banyak yang ngekos dari jauh-jauh. Nah, saya
inginnya itu ketika kuliah itu punya pengalaman kayak gitu. Jangan 4D, tahu 4D enggak? Kayaknya saya kalau di kelas langsung jangan 4D kayak gitu. Apa 4D? Saya jadi kepo. Apa ya? Kupu-kupu itu kan Bu, Iya. sejenis itu. Datang, duduk, diam, diam. dengar. Baru tahu saya baru tahu. Ya, jangan apa tuh namanya 4D, datang, duduk, diam, dengar. Jadi selama kita itu berkesempatan ya kan jadi mahasiswa, itu ya sudah berkesempatan kita dapat pendidikan, ya udah ada kesempatan diambil aja kayak gitu. Karena kan itu bisa mengembangkan motivasi kita kan. Iya, dan pengalaman kita. Ya katanya nulis tadi, siapa? Risa ya. Risa itu yang ada awalnya nggak bisa bicara, akhirnya dia bisa cakep ya, bisa berkomunikasi lancar kayak gitu. Itu kan memang yang didapatkan ketika kita terjun langsung ke lapangan, karena nggak mungkin kita ketemu seumuran aja. Ya kan pasti dari anak kecil atau terus habis itu yang mungkin remaja ya kan, sama yang lebih tua, dan itu pasti ngomongnya berbeda-beda dari hello good morning kayak gitu kan sampai gitu. Nah kayak gitu kan kita harus bisa menempatkan diri kan. Ya itu sih pengalaman mahasiswa mumpung mereka ada di Malang gitu loh. Itu Mbak Afi. Baik Bu Dian, itu kan yang membuat Bu Dian tuh konsisten ya mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, untuk tantangannya Bu. Aduh, tantangan. Langsung ke tantangan. Ini tantangan pasti ada tantangannya Bu. Boleh diceritakan Bu bagaimana tantangan atau apa ya tantangannya dihadapi Bu Dian saat terjun atau terlibat langsung pada program kampus mengajar ini. Nah, kalau tantangan itu sampai sekarang adalah memotivasi mahasiswa untuk ikut program apa itu di luar kampus, karena kan program seperti kampus mengajar, MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan salah satu dari IKU. Nah, IKU 2 ya kan, mahasiswa berkesempatan untuk berpengalaman di luar kampus gitu. Jadi memotivasi mereka. Jadi kita nggak bisa loh Mbak Afi kayak ayo ikut gitu, nggak bisa. Ya pasti cuma ngomong oh iya Bu, cuma gitu aja. Kita harus benar-benar iya Bu, nggih Bu. Ya tapi itu nggak dilaksanakan. Cuma untuk case aja iya, nggih Bu gitu aja. Kita harus benar-benar dampingin itu dari awal dia daftar kayak gitu. Masukkan ayo buat akun apa tuh namanya MBKM ya. Kayak gitu. Ini komputernya, ini laptopnya, udah ini apa tuh namanya kamu daftar, masukkan KTP, ini terus jurusan, IPK-nya harus sesuai dengan IPK. Terus apa itu namanya kalau dulu itu surat kesehatan. Ya, surat kesehatan pakai kan? Pakai. Sampai sekarang masih pakai. Yang kemarin enggak kan? Yang kemarin kayaknya lebih dipermudah ya. Soalnya kan cuma upload aja. Nah, kalau yang apa itu namanya? Yang dulu itu benar-benar ada surat kesehatan yang harus dari rumah sakit dan puskesmas. Nah, itu. Tapi kadang-kadang ada yang masih ke klinik. Kan beda kan? Beda jalur. Itu mana surat kesehatannya ini Bu? Kan ini ada bacaannya itu di apa tuh namanya? Di keterangan rumah sakit atau puskesmas lah. Ini klinik. Balik lagi, nah harus memang didampingi. Benar-benar sampai dia itu goals mendaftar. Dan itu nggak sampai di situ aja. Harus juga memfasilitasi. Jadi kampus itu terima kasih untuk pihak kampus yang sudah memfasilitasi kita dalam waktu ujian. Jadi ujian itu kita jadi satu tempat itu biar masukannya waktu tes literasi, numerasi sama kemarin tuh ada tentang kekerasan seksual kayak gitu. Bullying juga. Iya. Gitu. Ya, bullying. 3 dosa pendidikan. Kayak gitu. Untuk masukan kan kadang orang tuh masih masih nggak tahu bingung. Nah, iya. itu ya kita benar-benar dampingi sampai tes itu tadi. Gitu. Itu sampai ada lagi Bu tantangannya? Tantangannya kalau dulu, kebetulan saya dulu itu DPL juga di Ngawi. Jauh ya? Ya.
Jauh-jauh. Yang deket itu di waktu di KM 3 itu di Pasuruan. Kebetulan saya ada di Pasuruan. Pasuruan masih dekat Ya. sama domisili Dekat dia. dari KTP kan KTP, waktu itu. iya. Jadi Pasuruan tuh paling dekat, tapi yang paling jauh itu Karara sama Ngawi. Nah, di Ngawi ini yang apa sih namanya? Tantangannya adalah jauh sama mahasiswa. Kita nggak bisa ngontrol nggak bisa ngontrol 20 bahasanya tuh setiap minggu ke sana itu nggak bisa kayak gitu. Paling tidak itu 1 bulan sekali ke sana. Jadi Terus kemudian habis- 1 bulan sekali ke Ngawi sana Bu ya? ya kemarin tuh 2 bulan sekali kayak gitu kan, hampir 1 semester, jadi kurang lebih 2-3 kalian 2-3 kali ke Iya. sana. Oke. ke situ. Terus habis itu tapi tiap harinya harus Harus Zoom, Meet kayak gitu. Itu hampir setiap hari. Setiap hari. Karena kalau nggak ada koordinasi komunikasi tuh ya sudah Nggak jalan. nggak ya. jalan. Iya. Dan nggak hanya bisa-bisa sama buyar Bu. nah dan nggak hanya sama teman-teman KM, tapi alhamdulillahnya dapat apa itu namanya, guru dan capseknya itu Enak. mantap. Terima kasih untuk di SD atau SMP? Bu? SD. Terima kasih untuk SD di Ngawi Ngawi. yang sudah mempermudah ya. SD sekali Gendol. lagi. Daerah Oh, SD Gendol Ngawi. Gendol. Ngawi, oke. Gitu. Nah ini untuk tantangan dari Budian ya. Nah kalau dari Nuri sama Rinaldi sendiri pasti ada dong. Banyak. Ada. Mungkin nggak ada dong. Pasti. Banyak. Iya, boleh dong dari Nuris dulu nih. Apa sih tantangan yang dihadapi saat di program kampus mengajar, apalagi kan terjun langsung ke sekolah penugasan ya? Gitu. Apa sih tantangannya? Kalau dari saya, tantangannya yang pertama itu dari laporan. Kan di awal itu kita udah laporan ya. Laporan ini sungguh Laporan observasi ya kan? Nah, Iya, betul, laporan. betul. Itu saya kan bener ada template-nya. Cuma kan kalau aku itu tipe orang yang gak tahu kalau gak di ke Arahkan. audiens gitu loh. Oh. Saya itu butuh penjelasan. Kalau baca tok itu saya nggak ngeh gitu. Jadi sampai saya tuh bolak-balik ke rumah Risa lagi. Terima kasih Mbak Risa sekali lagi. Terus saya bolak-balik ke Risa itu nanya gimana sih laporan itu, sampai pas mau buat itu tanyanya ke Risa. Itu tantangan pertama itu ya di laporan. Ada tantangan yang kedua itu kalau di sekolah di saya itu kan emang sebelahan dengan rumah warga. Jadi itu di sekolahnya itu belum ada lapangan. Emang sebenarnya dari dulu udah punya rencana punya lapangan, cuma kan ruangannya itu cuma langsung lorong kelas-kelas gitu. Jadi kalau mau upacara itu di halaman sekolah, itu pun di pinggir jalan. Kalau iya mepet jalan. Jadi yang gurunya itu di belakang semua. Takutnya kan ada ada kendaraan besar gitu. Terus kalau olahraga itu juga biasanya itu kalau nggak di kelas ya pakai halamannya tetangga. Pakai halamannya tetangga. Oh, halaman tetangga. Iya, pakai halamannya tetangga yang punya halaman luas gitu. Itu di fasilitas mungkin yang emang agak kurang. Tapi untuk kalau laptop di sana itu ada iPad, tab ada punya tab itu sekitar 9. Jadi kayak ke fasilitas ke medianya itu lumayan alhamdulillah. Cuma di fasilitas tempat aja. Ada lagi mungkin tantangan dari siswa-siswinya nih. Ya itu. Nah, Ini. Kalau tantangannya tuh ya mungkin kan saya orangnya kan obesitas ya. Jadi saya awal masuk itu pas observasi itu kan kenalan. Pas kenalan itu setiap saya masuk itu kayak pada wah gitu, kaget gitu Kak. Mungkin lihatnya kok ada sih manusia sebesar ini gitu mungkin, tapi kan nggak tahu ya. Terus pas di kelas kan kita punya jadwal jadi mitra guru gitu ya. Itu kan saya berkesempatan di kelas 4 itu di hari Kamis. Itu minggu pertama saya masuk kelas sana itu kelasnya itu sangat ramai sekali seperti pasar gitu. Saya ngomong pun itu kayak nggak ada yang ngedengerin. Kelas berapa itu? Kelas 4. Kelas 4. Kelas yang memang bener-bener wah gitu. Itu di kelas 4 itu awalnya itu saya bingung kan
gimana ya caranya biar di kelas ini bisa menerima saya. Soalnya kan ini 4 bulan ke depan nih saya bakalan berhadapan dengan dia gitu, dengan mereka maksudnya. Terus akhirnya saya cari-cari di Google, di Google, di TikTok itu ice breaking sama games-games. Wow. Jadi setiap awal saya masuk itu pasti saya kasih ice breaking, terus saya materi, di tengah-tengah materi itu pasti saya kasih game, biar kelasnya tuh nggak suntuk gitu. Tapi alhamdulillahnya pas mungkin kurang 2 bulan itu saya itu sangat-sangat bener-bener deket banget sama teman-teman di kelas 4 itu. Kayak teman-teman saya yang bukan ngisi kelas 4 itu setiap masuk ke kelas 4 itu pasti angkat tangan. Soalnya kelasnya emang benar-benar yang wah gitu. Sampai segitunya. Kelas 4 ini kenapa ya? Di SD saya juga Kelas 4? Iya, sekolah penugasan juga saya itu juga gitu. Aduh, kelas 4. Jadi teman-teman itu kayak ke kelas 4 kayak Nah, gitu. sama juga di SD saya. Kelas 4 juga. Ya, ada cerita nanti yang seru mungkin. Oke. Mungkin gitu. Sampai pas ada kayak proker ditaruh di kelas 4 itu apa wes gak jangan di kelas 4 tau wes gitu. Kelas 4 kan emang kalau aku kan udah deket jadi mungkin bisa mengarahkan sedikit-sedikit. Ya lebih enak kan ya. Ya kalau misal nggak ada yang di kelas 4 mungkin angkat tangan semua. Karena terlalu aktif banget di kelas 4 itu. Itu sih tantangannya. Angkat tangan dan angkat kaki enggak? Angkat tangan langsung udah deh, angkat kaki juga. Oke, itu dari Nuri sendiri ya, tantangannya itu emang kelas 4 itu agak spesial ya Spesial mungkin ya. banget. Nah, untuk Rinaldi nih, tantangannya dihadapi saat terjun langsung ke sekolah penugasan. Saya tuh dulu kan introvert nih. Nah, gak Seorang mudah. Rinaldi. Kaget kan? Oke. Setelah itu awal pertama kali masuk sekolah penugasan itu gugup saya. Hadepin anak-anak yang langsung disapa bahkan dari parkiran kakak gitu. Rame banget. Disapa, saya salim-salim sama mereka terus langsung masuk ke ruang guru. Nah, di situ langsung kita masih observasi. Observasi ke kelas-kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini yang saya bilang cerita yang menarik ini di kelas 4. Ada beberapa anak yang nakal. Kategori bukan nakal ya, seperti aktif. Istimewa spesial. Super Aktif. Oke. Dia itu lagi belajar di kelas dalam suasana pembelajaran dan di situ ada guru yang menjelaskan, menerangkan. Nah, dia itu entah kenapa kesel sama gurunya. Karena sering dimarahin mungkin. Nah, waktu itu ada lebah masuk. Ini maaf pakai bahasa Jawa ya. Dia bilang gini, ojo rene, entupen gurune. Nah, itu yang bikin saya langsung, wah kok gini gitu. Aduh, saya spontan, kamu kok gitu? Baba kak aku digudoi terus mbak gurune gitu katanya. Akhirnya dari situlah saya paham, oh ternyata kalau selama di masa sekolah penugasan ini udah kita bawa flow aja lah, kita bawa santai aja. Let it flow. Iya, itu awal mulanya hari pertama tuh pulang-pulang saya udah demam. Iya. Shock ya karena kurang bisa adaptasi aja awalnya. Dan lagi mungkin untuk tantangan berikutnya yang kedua di sekolah penugasan saya itu ya ini memang wajarnya dunia kerja. Guru-gurunya itu ada yang mohon maaf nih gap-gapan bahasanya itu kubu-kubuan, ada kubu atas ada kubu bawah ya mungkin ini normalnya dunia kerja seperti itu. Nah itu mungkin tantangan dari sekolah penugasan saya. Oke, terakhir Budian. Nah, Ya. Bagaimana program ini itu memengaruhi pandangan Budian sendiri tentang dunia pendidikan dan karir masa depan? Oke, baik. Program Kampus Mengajar ini membuat mahasiswa itu apa itu namanya tadi mempunyai soft skill. Soft skill betul. Iya kan? Pandangan tentang pendidikan. Kalau kita nggak terjun langsung, kita nggak bakalan tahu gimana pendidikan di Indonesia, gimana sekolah-sekolahan kita. Kalau apa kita melihatnya, oh sekolah yang jauh-jauh, enggak, sekolah yang ada di sekitar rumah kita itu perlu gitu loh. Iya, betul. Apa itu namanya bantuan kita gitu. Perlu tidak hanya kita mengajar aja kan, tapi bisa mendampingi guru untuk apa itu namanya peningkatan
digitalisasi kayak gitu. Terus juga tadi problem solving yang memang kita harus harus terjun langsung, karena dimanapun pasti akan ada problem kan, Betul. ya kan. Terus bagaimana cara kita itu memecahkan permasalahan itu, terus cara berkomunikasi itu pasti akan merubah seseorang itu kalau mereka mengikuti kegiatan di luar, dia mempunyai pengalaman. Dan untuk mahasiswa sendiri itu kalau kadang berpikir yang cuma ijazah aja kayak gitu ya kan, cuma ijazah saja kayak. Ijazah saja. Sekarang tuh ada SKPI kan. Iya. CV kita itu sangat penting banget kayak gitu. Kita pernah ikut A, B dan C kayak gitu tuh, itu mempengaruhi diri kita juga gitu loh, mempengaruhi pengembangan diri kita, value kita kayak gitu. Dan meskipun kita juga banyak mengikuti kegiatan, jangan lupa juga tentang adab. Oke, Iya kan? adab di atas Ilmu, ya kan? Sekali. Adab dulu lah ya, baru ilmu kayak gitu. Jadi itu penting banget. Dan untuk karir ke depan, jadi karir ke depan juga mahasiswa ketika mereka selama kuliah gitu, dia mengikuti berbagai macam. Aku sampai mikirnya gini, aku kalau dulu waktu kuliah itu ada program-program kayak gini, aku ikut Semua kayak gitu. itu ya, Bu. Aku ikut gitu loh. Selain tadi katanya Iya. teman-teman dapat cuan ya. Saya ini masih program baru ya. Iya, masih baru. aku ikut, terus habis itu bisa punya relasi. Nah, itu Iya, penting banget. Betul. Relasi itu, mengembangkan relasi kita, komunikasi itu sangat penting banget. Kalau kita cuma hanya berteman dengan teman-teman hanya cuma seumuran, ya pikiran kita hanya seperti sampai segitu aja. Tapi kalau kita berteman dengan bersosialisasi dengan semuanya, itu akan merubah. Karena semua orang itu juga guru, ya kan, dan semua tempat itu adalah sekolah gitu loh. Jadi dimanapun kita bisa belajar juga kayak gitu. Terima kasih untuk Budian. Terakhir untuk Renaldi dan juga Nuris yang terjun langsung ke sekolah penugasan, hal positif apa yang kalian dapatkan di sekolah penugasan atau saat mengikuti program kampus mengajar? Gitu. Boleh? Siapa dulu? Dari Mbak Nuris dulu boleh. Hal positif yang didapatkan terutama untuk diri sendiri. Kalau dari saya, hal positif yang saya dapatkan ketika ikut kampus mengajar itu ternyata di dunia pendidikan itu nggak berjalan lurus aja cuma ngajar-ngajar gitu aja. Betul. Ternyata itu kita itu harus memahami karakter dan sifat murid-murid Peserta didiknya ya. Memahami itu dengan cara kita harus dekat dulu dengan peserta didik, baru kita bisa tahu karakter dan sifatnya bagaimana, terus cara mengajarnya itu bagaimana, seperti itu. Oke, dari Mas Renaldi sendiri? Hal positif selama masa penugasan, ilmu saya merasa bertambah. Oke. Dulu tuh kan saya suka bahkan pernah ngelesi anak SD. Nah, memang terasa setelah ngelesi saya kan masuk ke dunia perkuliahan, sudah berhenti nggak ngelesi lagi. Perlahan saya lupa materi SD dulu apa aja. Nah, apa yang saya rasakan setelah mengajar anak-anak di sekolah penugasan, materi tersebut muncul lagi. Jadi ingat-ingat terus, bahkan bertambah. Nah, mungkin itu hal positif yang saya rasakan. Aku jadi inget, salah satu Mbak Afi ya, kenapa saya itu juga pengen dulu itu cita-citanya pengen jadi guru, ya pengajar. Salah satunya biar otak kita itu nggak diem gitu. Iya, refresh ya. Refresh terus, ya. Tahu info-info terupdate. Betul. Kan mesti harus disambungkan dengan info-info terkini juga kan, Iya. materinya kayak gitu. Itu sih guru itu ya tuh ilmunya update. Jadi nggak diem, cuma mengerjakan administrasi aja enggak, tapi ya itu harus terus mengupdate, jadi otak kita itu terus berputar. Nah, kalau untuk saya sendiri ya, hal positif yang saya dapatkan, saya tadi kan bilang kalau saya itu cuma iseng-iseng ikut. Nah, setelah terjun tuh banyak sekali hal positif yang saya dapatkan gitu. Salah satunya tuh saya lebih wani. Nah, Berani. Jawanya itu Wani. Wani dalam apa? Dalam hal positif, kayak
biasanya kan di sekolah penugasan di sekolah penugasan saya itu kan dimintai bantuan atau tolong Mbak bikinkan ini, Mbak jadi MC ya, Mbak minta tolong dirancangkan kegiatan buat lomba-lomba. Nah itu mau tidak mau saat itu juga harus bilang oke Bu, baik Bu, nggih Bu, siap. Jadi kayak kita tuh dituntut untuk kritis dan cak-cek satset gitu. Jadi satset buat lah gitu. Jadi kayak oke ayo gitu. Jadi kita tuh nggak cuma aduh menjalani hidup ya gini aja tuh enggak. Jadi hal positif yang saya dapatkan juga itu kayak bisa satset gitu. Jadi dimintai bantuan oleh pihak sekolah pun ada deadline-nya, sebelum deadline sudah jadi gitu. Nah ternyata menjadi seorang pengajar atau pendidik, khususnya guru, dosen, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul, Iya. betul. Iya kan? Betul. Kayak Bener kita tuh banget. dulu mikirnya kayak halah. Nah, dari satu kata halah itu loh kita tuh dulu khususnya saya tuh mohon maaf nggih Bapak Ibu, saya dulu meremehkan jenengan kayak aduh cuma gitu aja. Saya juga bisa ngajar, ternyata setelah terjun langsung ke sekolah penugasan kayak Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah, nggih Bun, gitu. Jadi kayak, waduh, ini kayak tantangan banget nih buat saya. Kayak tantangan banget buat karir masa depan saya. Kalau misalkan saya terjun dan menjadi guru pendidik ini kayak gini gambarannya. Meskipun kayak kita kan ya cuma dasarannya aja kan ya, Betul, tidak iya. langsung masuk ke internalnya mereka. Cuma kan kita sudah tahu, punya gambaran gitu kan. Oh alah ternyata dunia pendidikan gini, oh alah sekolah itu gini, oh isinya tuh gini gitu. Guru, apa yo? Digugur dan ditiru. Baik, terima kasih kepada Bu Dian, Ya. dosen HITS Unida, dan juga Renaldi, Mbak Nuris yang sudah mau berbaik hati, berkenan meluangkan waktu, bercerita pengalaman baik, pengalaman berharga, inspiratif dari program Kampus Mengajar yang sudah dijalani selama hampir 1 semester ya kemarin ya, Iya. di Kampus Mengajar Angkatan 7 gitu. Ada salah satu kutipan dari John Kennedy, itu jangan tanya apa yang negara perbuat untuk Anda, untuk kita, tapi tanyakan kepada diri Anda sendiri, apa yang sudah Anda lakukan untuk negara Anda. Betul itu. Jangan terlalu ngejudge negara Anda dan pemerintahnya, tapi kita harus introspeksi dulu ke diri sendiri. Apa sih yang sudah saya perbuat, apa yang sudah Anda perbuat gitu. Baik, Sobat Unida, terima kasih telah mendengarkan perbincangan kami hari ini. Dan semoga apa yang kami obrolkan mengenai program Kampus Mengajar itu dapat memberikan dampak positif bagi kalian semua yang sudah melihat atau mendengarkan podcast ini. Sekian dulu bincang santai atau bisa disingkat bisa. Sampai jumpa di episode seru menarik selanjutnya. Jangan lupa share, komen, like, subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan video-video, info menarik ataupun ilmu pengetahuan dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.